Ya, teman-teman, hari ini masih di hari libur di akhir pekan dan besok adalah hari untuk trader kita ya. Trading kita. Kita akan membahas beberapa emiten yang mungkin ini kalau dibahas harga wajarnya lumayan menarik gitu ya. Ada tapi teman-teman ya, yang sudah masuk ya kayak GZCO, Pipa, SMLE, Mutu, Prim, SMIL, Elite, STRK, Bitek sama MSIE ya. Mungkin nanti kita akan bahas dengan updateannya aja. Terus kayak MNCN, Cleo, BGTG, DILD sama mungkin nanti kita akan bahas juga ya. Terus bagi komentar yang sudah dikasih tanda lope-lope berarti itu udah saya baca dan udah saya masukkan ke watchlist. Dan apabila komen-komen teman-teman yang belum dibahas, mungkin saya lagi nyari referensi dulu di otak-atik, siapa tahu ketemu yang unik yang akhirnya nanti bisa disajikan kepada teman-teman. Baik, ini adalah media pembelajaran teman-teman, tukar pikiran, dimana mungkin tukar pikiran itu teman-teman sudah menganalisa, mungkin akan ada tambahan dari video saya ataupun ada yang dikurangi ya silahkan aja. Pikiran saya ini dituangkan dalam bentuk video dan bisa disaksikan sama teman-teman sekalian. Baik teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli ya, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita. Ada JTPE, ini sesuai dengan nyanyi saya untuk dianalisa berapa harga wajarnya. Ini JTPE ini masuk ke jasa penulisan syariah ya. Terus dia bidang usahanya menyediakan solusi percetakan sekuritas baik dokumen, laba dan hologram. Teknologi kartu yaitu kartu pembayaran, kartu security, kartu reguler dan biro personalisasi. Ini jasanya kali ya, jasa percetakan ya. Intinya adalah jasa percetakan kayaknya ini. Nah, kita sebenarnya kalau bidang usahanya urusan perusahaan ya, yang kita urusin sebenarnya angka-angkanya aja gitu. Baik, untuk sell holdernya ada Jaswindo Multi Investama 45%, masyarakatnya ada 28%, artinya sedikit lebih sedikit ya daripada standarnya 30%. Ada Topan Gravity Limited 20% ya, lumayan juga ya ini ya. Pengendalinya Jaswindo. Ini kalau pengendalian perorangan keren nih. Ini nomor Epsol holdernya bulan Julinya banyak yang jauh ya, banyak 3 cuma 3 orang yang jauh. Cuman Agustusnya belum ada update, tapi semenjak yang paling banyak itu tanggal 31 Maret ya, bulan Maret lah, sampai 80 orang yang masuk ya, lumayan lah. Juni, Mei, April mungkin ini udah mulai pada downtrend, akhirnya pada keluar dikit walaupun 3 orang tapi keluar ya. Untuk holding komposisinya dikuasain sama lokal siapa yang nguasain? Ini lokal yang nguasain adalah perusahaan, ada foreign sedikit. Foreign yang nguasain adalah perusahaan juga. Di sini ada nggak ketokohannya ya? Saya belum melihat nih ada ketokohan di sini ya. Belum ya. Kita lihat deh insider dulu deh, biar lebih meyakinkan ini lagi jualan apa tidak. Agustus 2022, artinya ya jauh banget ya. Udah 2 tahun ini berarti tidak ada pengambilan ataupun penjualan dari insidernya. Nah, dividen rajin tidak? Oh, dia rajin teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir rajin ya. Malahan dari tahun berapapun dia bagi-bagi dividen ya, karena biasanya emiten yang berbagi dividen itu kenaikan itu terbatas teman-teman ya. Biasanya gitu terbatas. Terus ada stock split enggak? Oh, pernah nih, berarti pernah dijual mahal nih. Tahu dua kali stock split berarti pernah dijual mahal banget gitu ya. Akhirnya dia stock split. Ada raig isu bagus, berarti keuangannya bagus, stabil ya, tidak mau menambah lagi kepemilikan sahamnya. Terus kita lihat statistik net income-nya 36 miliar, meningkat ya dari tahun 2023-nya 34. Kuartal satunya 44 juga meningkat dari 40 ya. Terus revenue 431 ke 405 menurun. Nah, tapi dia sanggup untuk menekan biaya ya. Jadi dia mungkin ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan, akhirnya dia
dipangkas ya. Terus dari revenue juga tahun 2023 juga menurun, artinya secara marketing ini kurang baik, cuman secara manajemen baik ini ya. Ini harus tingkatin dong gitu kan, revenue-nya biar mantep gitu kan. Terus PER-nya bagus ya, di bawah 10, 8, cuman kurang under value. Terus harga bukunya 1,78, wajar karena dibagiin dividen. Terus PBB-nya 151, sekarang 270. Terus dia DER-nya kecil ya, 0,06. ROE-nya 20%. Keren juga ROE-nya nih. Berarti keren, bagus nih. Ini under value tapi tidak terlalu under value. Dia bagiin dividen. Terus ROE-nya bagus, PBB-nya tidak terlalu mahal ya karena dibagiin dividen. Dividennya TTM-nya 21 baru dibagiin 6 ya, berarti masih ada sisa banyak lagi nih ya. Tapi kita akan lihat langsung nanti deh ya. Kita langsung ke neracanya kuartal 2-nya, kita lihat untuk peningkatannya. 602 739 meningkat, 739 786 meningkat, 786 935 meningkat, 935 1051 meningkat, 1142 1051 meningkat. Jadi ini ekuitasnya bagus ya, meningkat ya, semakin grow gitu perusahaannya. Terus kita lihat dari Punda Chart-nya. Punda Chart untuk 1 tahunan dia berdasarkan Punda Chart itu masih under value ya, masih murah. Untuk 3 tahunan sedikit agak murah ya, sedikit agak murah. Untuk 5 tahunan untuk agak lama dikit, ini sedikit agak mahal ya. Jadi untuk jangka pendek mungkin bagus ya. Nah, untuk jangka panjang banget ini sedikit mahal juga sama. Jadi hanya untuk sedikit aja jangka waktu pendek ini mungkin dia sekarang lagi murah. Targetnya bisa ke angka 371 ataupun nanti ke 332. Sekarang untuk min fairnya itu 15,75. Kita langsung aja hitung. 15,75 76 itu nih. Dikali kita nyari yang namanya EPS ya. EPS TTM-nya itu 3120. 31.20 ya. Sama dengan 30. Jadi 491. Jadi berdasarkan rumus PER ini berarti masih murah banget ya. Untuk harga sekarang itu 270, berdasarkan PER itu sangat murah banget di 491. Sebab dia sempat menyentuh area berapa nih? 372, untuk tahun ini aja udah 372 ya. Artinya sekarang kalau beli sekarang ya murah gitu, berdasarkan PER murah ya. Nah, kita akan hitung berdasarkan PBB ya. Kita hapus dulu yang ini, kita aktifkan untuk PBB-nya. PBB-nya itu ada di 2.07 untuk tengah-tengahnya. 2.07 dikali, kita butuh namanya harga bukunya 15175. 151.75. Nanti teman-teman bisa praktekkan aja di rumah ya, baik setiap emiten. Sekarang harga berdasarkan PBB 314 ya. Jadi sekarang itu lagi murah teman-teman. 314 sama 491, agak jomplang dikit ya. Baik, kita langsung ke lukisan market maker dan kita akan tulis dulu sebentar teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Ya teman-teman, ini udah ditulis ya. Kuartal 2 harga wajar 491 berdasarkan rumus PER, berdasarkan rumus PBB 314, sekarang tanggal 01/09/2024. Kemarin sempat dibahas ya, di area sini nih ada gap, kemungkinan bisa ke area 30-nya ya. 30 ke area 286 dulu, habis itu baru dia bisa melewati titik selanjutnya. Mungkin di sini ada gap juga teman-teman, lihat. Nah, kalau teman-teman kalau sudah ada patokannya, kita enak sebenarnya untuk 319 ya. 319 berarti berdasarkan rumus PBB ya. Jadi kalau kalian percaya dengan rumus PBB ya, sekarang bisa ke 315 ya. Nah, di sini kenapa di sini ada gap teman-teman? Ada gap, saya mempercayakan kepada gap aja lah untuk trading ya. Di sini juga ada gap juga ya, gap kecil gitu ya, berapa tick gitu ya. Kemungkinan bisa ke arah sana. Sekarang juga lagi posisi dia uptrend ya, sudah golden cross ya. Dia udah golden cross, posisinya udah bagus ya. Dari candle juga udah bagus ya teman-teman. Cuman sayang di sini di 257 258-nya ada sedikit gap
dia pakai candle semacam candle simalakama ya, candle bullish ya, candle bullish di sini nih. Suatu saat dia akan ke sini dan pernah ketembus juga ya dengan shadow, tapi belum ketembus kalau berdasarkan shadow. Kalau orang lain bilang shadow ketembus, kalau saya tidak ketembus ya, harus berdasarkan body. Kemudian ini kan orang lain bilangnya ini belum ketembus, enggak. Kalau saya bilangnya ini belum ketembus karena dia pakai shadow, tidak stabil kalau pakai shadow, tapi kalau pakai body dia stabil. Hati-hati aja area 276-nya karena ini ada double dan rata gitu ya. Double candle si hijau sama si merah tapi rata atasnya. Nah, itu bisa susah ketembus. Nah, makanya dia ke bawahin dulu. Nah, mudah-mudahan untuk minggu ini bisa ketembus area ini, bisa menjebol ke area 286 dulu, nanti selanjutnya bisa 315 ya. Teman-teman seperti itu. Dari bandar juga dia si si poren terus akumulasi teman-teman, bagus ya. Poren terus akumulasi dari bulan Februari untuk bandar lokal juga. Bandar lokal sempat akumulasi, cuman untuk bulan-bulan ini dari mulai bulan Agustus dia cenderung turun, artinya dia lagi jualan ya. Sekarang yang ngebeli ya mungkin si poren, nanti kedepannya kalau udah agak tinggi dikit mungkin si bandar lokal yang ngebeli dari si poren gitu kan. Nanti mungkin untuk updateannya pakai ada khusus ya, ada video khusus untuk updateannya. Kalau ini untuk menghitung harga wajar dan kecenderungan segala garis besarnya aja. Baik, selanjutnya ada emiten. Baik, yang kedua ada PTSP ya, Jasa Konsumen nih Syariah, Pionerindo Government International Tbk. Ini KFC ya. KFC ini yang memegang lisensi KFC ya. Dia punya gerai seluruh Indonesia ya. Dia punya juga gerai selain CFC ada 10 gerai Sapo dan gerai Kal Donat. 4 gerai Suga Kia ya, pokoknya ini turunannya dari makanan cepat saji teman-teman ya. Baik, kita langsung aja ke shareholdernya. Masyarakat non warakatnya 29%, 1% lebih kurang sedikit dari harga dari shareholder yang ada di masyarakatnya. Terus pengendalianya PT Gera Sentosa Persada 27%, kurang banyak ya. Di sini juga ada Standar, Carter, Union, Bayu Buana, Bank of Singapore Limited. Lumayan juga ya, banyak yang gitu ya, cuma dia bukan pengendali ya. Tapi kita lihat untuk bulan bulan Juni Julinya banyak yang keluar. Terus untuk holding komposisinya yang nguasain poren ya, lokalnya ada perusahaan juga berapa persen nih, 37%. Untuk porennya siapa yang nguasain? Bank ya 46%. Editorial Capital Tian Kian Kun, Bos Tommy Suharman, Herlani Sunardi. Ini IPO-nya tahun 94 ya, udah lama juga ya. Oke teman-teman, kita langsung ke insider. Ini biasanya ini lagi di boykot ya. Produk cepat saji turunan dari Amerika lagi di boykot. Ya mungkin ya bisa jadi imbasnya kita lihat aja nanti dari AK-nya ya. Insidernya terakhir ada pembelian ya dari Bank of Singapore bulan Juli ya, tanggal 10. Artinya lagi diakumulasi teman-teman ya. Terus dari corporate action kita lihat dividen, dia tidak pernah bagiin dividen sekalipun. Stock split dia tidak pernah stock split. Raig issue dia pernah tidak raig issue. Berarti dana yang dikelola dari masyarakat sangat cukup gitu ya, dan ini belum mencapai harga tertingginya, jadi tidak usah dibagi-bagi ya. Kita lihat statistik teman-teman. Ya kalau lihat statistiknya untuk kuartal 2-nya meningkat ya dari 9 ke 15, dan betul kuartal 1-nya kan dia mengalami penurunan dari net income-nya karena mungkin aksi dari boykot itu ya. Terus revenue-nya 177 ke 195 artinya meningkat, 135 ke 149 meningkat, artinya secara revenue sih bagus gitu ya. Mungkin karena kurang signifikan, mungkin karena ada isu-isu negatif saja. Terus dari PR-nya bagus ya, 10.22, artinya sedikit agak mahal, 0,22 dari standarnya 10. Terus dari PBP-nya 1,55 ya, sekarang agak mahal dikit kali ya. Nanti kita akan bandingkan. Terus dari harga bukunya 655 ya.
DER-nya 0,04 sangat sedikit, wajar ya kalau punya hutang. ROE-nya bagus ya 15,16. Kita lihat untuk cash-nya ada 20 miliar, equity-nya 145 miliar, utangnya cuma 5 miliar. Baik, kita lihat untuk balance sheet-nya kuartal 2 ada peningkatan atau penurunan. Kita lihat total ekuitasnya 178, 145 menurun, 145, 137 menurun, 137, 130 menurun, 130, 139 menurun, 139, 161 artinya meningkat. Lebih besar bersatu 2, 3, 4 tahun terakhir lebih besar di kuartal 2-nya. Kita lihat PBP-nya 9,9, 6,19, 10, 639, 2, berarti sedang sangat murah banget, sempat dijual di 10 PBP ya tahun 2021 ketika Covid ini pasti di markup harganya ya. Nah, sekarang udah murah banget ya. Udah 1,49. Cuman kalau belum terlalu murah, belum under value ya. Tapi kita akan hitung berdasarkan nanti fundamentalnya atau harga wajarnya berapa. Baik, kita udah menyediakan Punda Cat sekarang betul lagi murah banget, dan bagi kondisi terbesarnya sekarang lagi sideways ya, antara 1621 sama 752, artinya dia lagi sideways skala besar gitu ya. 3 tahunan kita lihat 3 tahunan ya menurun banget ya, tajam banget. 5 tahunan coba lihat juga menurun banget, sangat tajam. Lagi under value banget ini, apalagi secara 10 tahunan lagi under value, lagi murah. Tapi kita akan hitung berdasarkan rumus fair sebenarnya ini berapa sih harga wajarnya gitu kan. Baik, kita langsung aja, kita punya fairnya itu 4208 ya, 42.08 dikali, kita buku EPS nya berapa, TTM nya 9930 99.30 sama dengan di 4178, artinya ini berdasarkan PER masih sangat murah banget untuk di harga 1015 ya. Artinya kalau berdasarkan PER ini sangat murah banget gitu, sangat under value banget gitu ya. Cuman kita akan hitung lagi berdasarkan PBP ya, karena PBP-nya ini terlihat jelas sangat menurun, artinya lagi murah. PBP-nya tengah-tengahnya itu antara 6.28 ya. 6.28 dikali harga bukunya berapa nih? 65522. 655.22 kita kasih sama dengan, kita enter di harga 4 ribuan, sama ya, hampir sama ya, 4 cuma beda berapa perak doang ya. Kita langsung ke Punda Catnya, Punda Cat apa namanya, lukisan market maker. Kita hitung dulu sebentar ya, kita masukkan dulu ya. Nah teman-teman, udah saya tulis ya kuartal 2 harga wajar PER berdasarkan PER, rumus PER 4178 berdasarkan PBP 4114, artinya ini kehitung seimbang lah ya, seimbang ya antara PBP sama PER-nya sangat seimbang sekali. Jadi ini menandakan fundamentalnya benar-benar fundamental gitu kan, tidak jomplang lah gitu ya. Nah, kalau sekarang bagaimana, kita akan lihat berdasarkan, lihat dulu bandar lokal dulu. Bandar lokal cenderung dia ke bawah, artinya dia lagi jualan ya. Sementara ini dari bulan apa nih? Nah, dari bulan ini, dari bulan April ya, dia jualan terus ya. Pengambilan ada kemambilan cuma sedikit, cuma penjualannya lebih banyak daripada pengambilannya. Nah, untuk foreign teman-teman, untuk foreign dari mulai bulan apa nih? Februari terus ngambil terus teman-teman ya. Hanya sedikit penjualan, cuma di sini agak datar, artinya dia melakukan yang ngambil sedikit, buang sedikit. Tapi kecenderungan si foreign sebenarnya ini belum melakukan penjualan yang signifikan. Kalau dia ingin naik ya artinya harus ada pembelian dong. Di mana ada yang ngebeli, di situ ada yang ngejual. Ada harus makan sebelah kanan gitu kan. Ya kalau sebelah kanannya dimakan ya otomatis dia akan naik gitu ya. Cuman sayang banget teman-teman, lihat bid dan opennya sangat tipis ya. Ini sangat tipis, tidak baik untuk teman-teman yang melakukan pembelian secara signifikan. Ingat ya, ini sangat tipis banget. Jadi kalau punya barang 100 aja udah bisa Bang ARB kan ya. Jadi teman-teman hati-hati aja dengan emiten-emiten yang bid dan opernya tipis seperti ini. Kalian mau beli 1000 nanti susah ngejualnya. Ini aja untuk kalau kalian mau ngejual 1000 lot contohnya gitu ya.
untuk ngehajar 200 slot aja belum tentu keluar habis semua barang gitu kan. Makanya hati-hati dengan emiten-emiten yang bid dan opernya tipis ya. Cenderung ini kurang liquid biasanya seperti itu ya. Mungkin banyak yang keep aja, jadi mereka juga kenapa istilahnya kadang-kadang mengambil barang gitu, makanya orang kayaknya mau ngambil barang terus nih, sengaja dia mungkin nanti biar kalau dikuasain sama foreign sebenarnya enak. Ini banyak yang nguasainya perusahaan teman-teman, jadi kemungkinan ya harus agak gimana gitu kan kalau ngemuralin barang. Andaikan yang nguasain banyak individu aja, kalau individu kan bisa masang kanan masang kiri gitu, enak gitu ngejualnya, itu enak tanpa banyak persetujuan gitu kan. Kalau dari saya sih sebenarnya ini secara secara bid dan oper kurang baik ya, kurang baik. Tapi kalau teman-teman mau masuk ya silahkan aja. Cuma dari saya ada rekomendasinya, kalau ke sini agak susah teman-teman. Maaf, kalau ke sini ini agak susah dikit ya ke 122-nya, karena di sini cenderung ada si candle kembar ya. Yang datar, maksudnya datar kembar, hijau sama merahnya kembar. Nah, nanti dia harus ke bawahin dulu. Nah, dia tidak sanggup dan dia menimbulkan ini ada celah dikit nih di 1100 ya. Kemungkinan kalau bisa nembus 1100 dia akan up ke atas ya. Karena ini emang yang begini itu harus turunin dulu baru ke atasin ya. Nah, kalau ini saya melihat di sini ada si candle kepala merah tapi sedikit, tapi lumayan lah gitu ya, bisa ke 1600 lah ya. Ya walaupun tidak nembus 4000 ya mungkin 1600 bisa lah gitu ya. Ya hati-hati aja, mungkin area sini dulu sebentar teman-teman. Di sini ada gap ya, ada gap di area 962. Tapi secara valuasi sih ini masih murah sebenarnya ya. Cuman sayang banget ini bid dan overnya tipis, jadi kalau teman-teman mau beli banyak jangan terlalu banyak lah, ini susah ngebuangnya teman-teman ya, susah ngebuangnya nih kalau lihat candle seperti ini. Kecenderungan mereka mungkin ya hanya untuk melepaskan penat aja kali jual beli seperti ini ya. Tapi bagusnya itu ini dikuasain sama foreign ya, jadi foreign mungkin akan ngambil sedikit. Tapi kalau dikuasain foreign mungkin ini si bid dan overnya akan ditebelin ya. Soalnya kalau kita lihat dari 3 tahun terakhir, dari bulan ini cenderung downtrend kan, artinya mungkin mau ngambil dari bawah gitu ya. Kalau dia mau markup harga udah kencang banget, ini sekali ngangkat juga udah arak gitu ini mah ya. Lihat kenapa dia ngejualnya sangat pelan ya, karena emang kecenderungan susah ngejualnya. Ini juga dimakan ngejualnya yang susah, terus aja downtrend gitu kan ya. Ini juga sering banyak di suspend kali ini. Dulu mah kali nggak terlalu itu ya, suspend yang suspend kosong sebenarnya suspend biasanya ya. Tidak, walaupun kosong ini tidak ada transaksinya, ini suspend, cenderung suspend ya teman-teman. Jadi hati-hati aja di area hati-hati aja untuk PTSP lebih baik. Kalau menurut saya hindarin aja, masih banyak emiten-emiten yang likuiditasnya bagus ya. Kalau ini kurang baik untuk dijadikan agak lama dikit. Kenapa? Bid opernya tipis aja. Ketika teman-teman membeli sebuah emiten yang bid dan opernya tipis, ngebuangnya susah. Serius, ngebuangnya susah ini. Kalau ngebuang mendingan ke kiri daripada dimakan, mendingan ke kiri gitu. Ngebuang itu jebret ke kiri kan enak. Oh, ini kalau punya 100 slot aja udah, saya bilang tadi ya, bisa meng-ARB kan setengah gitu kan. Baik teman-teman, mungkin segitu aja. Nanti mungkin malam kita akan melakukan update untuk emiten teman-teman yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Baik, segitu aja teman-teman. Ciao ya.